Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke baik, saya ulangi. Pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat kesehatan yang diberikan, kita bisa bertemu di room Zoom pada malam ini. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, agar sapaan dan salawat beliau selalu tercurahkan kepada kita yang masih setia menjalankan ajarannya di muka bumi ini. Baik, perkenalkan saya Intan Lahia yang akan menjadi moderator untuk memandu presentasi pada malam ini dengan kelompok 8 dengan tema Bela Negara dan materi akan diawali oleh rekan saya yaitu Juwinda Bokio. Untuk Juwinda dipersilahkan. Baik, yang pertama pengertian bela negara. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban pada setiap warga negara Indonesia, dikutip dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kutipan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, konsep bela negara. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara mengangkat senjata menghadapi ancaman dari luar, sementara bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara. Selanjutnya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lukman Hakim. Sebelumnya saya mohon maaf kepada host, sekarang masuk slide ketiga. Untuk Lukman Hakim, dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan materi bagian C. Identifikasi ancaman terhadap bangsa dan negara. Menurut UU nomor 20 tahun 1952, istilah ancaman meliputi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Merujuk UU nomor 5 tahun 2002, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konsep ancaman mencakup hal yang sangat luas dan spektrum yang senantiasa berkembang berubah dari waktu ke waktu.
Dewasa ini ancaman terhadap kedaulatan negara yang bersifat konvensional atau fisik, berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran, gelap, bahaya, narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan. Bagian D, analisa. A. Berdasarkan uraian di atas, pendidikan kewarganegaraan bela negara dalam konteks demokrasi saat ini masih relevan dan dibutuhkan. Konstitusi Negara Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Ayat 1 bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bagian B, perwujudan pembelaan negara yang harus dilakukan warga negara dapat dijelaskan sebagai berikut. Mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Saat ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih. Meskipun konsep RATI adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952. Baik, hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Itulah penutupan materi kita tentang bela negara. Selanjutnya akan kita lanjutkan dari jawab. Dan sesi tanya jawab kali ini dibuka hanya cukup dengan 2 pertanyaan saja karena kita mempersingkat waktu. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Untuk teman-teman, apakah bisa mendengarkan suara saya? Saya ulangi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Apakah suara saya tidak terdengar? Izin moderator ingin bertanya. Iya, silahkan. Menurut Anda, kegiatan apakah yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara penanya. Apakah ada yang ingin menambahkan?
sesi pertanyaan. Baik, izin moderator, saya ingin bertanya. Iya, dipersilahkan. Baiklah. Menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, upaya bela negara itu diselenggarakan melalui apa? Oke, baik, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para penanya. Kemudian kita akan masuk kepada sesi menjawab. Sebelumnya saya mohon untuk permintaan waktu sedikit untuk mencari jawaban dari pertanyaannya teman-teman. Oke, mohon maaf, pertanyaan kita buka satu sesi lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, pertanyaan izin moderator ingin bertanya kembali. Moderator. Maaf, suara Anda putus-putus. Moderator ingin bertanya. Ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan Kak, silakan. Baiklah, apa saja nilai-nilai teguh dasar dalam bela negara? Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Maaf sekali lagi suara Anda tadi hilang. Yang saya dengar Anda hanya bertanya pertanyaannya sudah jelas atau tidak. Oh, jadi apa sajakah nilai-nilai dasar dalam bela negara? Baik, sudah jelas. Oh ya, baik, terima kasih. Cukup sudah sesi pertanyaan, saatnya kami akan menjawab. Dengan pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Lukman Hakim. Untuk Lukman, dipersilahkan. Tidak ada. Mohon maaf untuk Saudari Satria Berahima, mic-nya di-off-kan dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Ramatia mengenai teguh nilai dasar bela negara. Yaitu yang pertama, kecintaan kepada tanah air. Yang kedua, kesadaran yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. Dan yang keenam, semangat mewujudkan baik, hanya itu dari saya. Kak, sudah jelas? Baik, terima kasih untuk rekan saya yang telah memberikan pertanyaan. Dan untuk penanya, apakah jawaban dari rekan saya sudah bisa diterima atau Anda ingin memberikan sanggahan? Ya, sudah bisa diterima. Terima kasih. Oke, iya sama-sama. Baik, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh rekan saya Juwinda Bokpiu. Untuk Juwinda, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab. Pertanyaannya yaitu, menurut pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3
tahun 2002, upaya bela negara diselenggarakan melalui apa? Yaitu melalui dengan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI bagi secara wajib maupun sukarela, dan pengabdian profesi. Hanya itu dari saya, dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban yang Anda berikan. Dan untuk penanya, apakah Anda sudah menerima jawaban dari rekan saya? Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke, baik, sama-sama. Dan untuk jawabannya yang ketiga itu kami mohon waktu sedikit saja untuk mencari jawabannya. Oke, baik. Pertanyaan ketiga itu yang akan menjawab saya sendiri dengan pertanyaan, menurut Anda kegiatan apakah yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara? Menurut saya, kegiatan yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara itu seperti kegiatan belajar, menjaga lingkungan, saling menghormati mohon maaf, tadi jaringannya kurang baik. Dari penanya, apakah jawabannya sudah bisa diterima? Iya, sudah. Oke, baik. Dari teman-teman, apakah sudah tidak ada yang ingin mendapatkan pertanyaan lagi? Baik, dan untuk mempersingkat waktu, saya akhiri presentasi kali ini karena sesi tanya jawab dengan kesimpulan. Dengan kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, maaf saya ulangi, dengan kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan umum bagaimana menjadikan warga negara yang baik dan mendukung bangsa dan negara, baik dalam artian demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan negara Indonesia. Nantinya di dan profesional yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Kemudian saran, belum ada perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Apabila nantinya telah keluar undang-undang mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi, maka akan semakin jelas untuk keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bela negara. Lain sebagainya saya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.